Rencana kenaikan upah minimum ini memang selalu menjadi problem ya di penghujung tahun karena biasanya awal tahun itu akan ada kenaikan gitu. Nah, pemerintah tentu di sini diharapkan bisa menemukan jalan tengahnya nih antara kepentingan pengusaha yang pasti nggak mau kemahalan upahnya dan hak para pekerja yang nggak mau kesedikitan juga gitu ya naiknya. Nah, untuk tahun 2022 mendatang sebetulnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah merilis nih hitung-hitungan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten ya sesuai peraturan yang berlaku. Rata-rata memang hanya 1,09% saja. Tentu saja ya pengusahanya ya lega banget gitu ya, tapi buruhnya nih yang kecewa. Akhirnya berbagai aksi pun dilakukan para buruh untuk menolak kebijakan ini tidak terkecuali di ibu kota DKI Jakarta pastinya sebagai pusatnya ya. Dan menariknya nih, aksi para buruh tadi ternyata berhasil loh membuat Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ini berubah pikiran, luluh dan seolah menjadi pahlawan bagi para buruh. Pak Anies akhirnya memutuskan untuk kembali menaikkan upah minimum provinsi atau UMP di DKI Jakarta. Dan bisa ditebak kali ini justru ya para pengusahanya yang akhirnya kepanasan. Semuanya jadi bertanya-tanya apa sih sebetulnya pertimbangan Pak Anies ini dalam merevisi kenaikan UMP di tahun depan untuk DKI Jakarta dan apakah Anies bisa disebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Selama ini kita akan bahas bersama bagaimana polemik UMP DKI Anies versus pengusaha ya. Jadi seperti kita ketahui UMP DKI Jakarta tahun ini nih 2021 itu ditetapkan sebesar Rp4.016.186 ya dan ini sudah naik 3,27% dari tahun 2020 lalu akibat pandemi gitu. Dan selanjutnya pada pertengahan November lalu sekitar tanggal 21 November gitu ya, Anies sudah mengumumkan nih kenaikan UMP yaitu 0,85% dari tahun 2021 atau sebesar 38 ribuan aja gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan formula yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang selalu jadi acuan sekarang gitu ya. Dan alhasil di rencana awal nih UMP DKI Jakarta ini di tahun 2022 harusnya hanya naik menjadi Rp4.453.724. Tapi saat itu Anies memang sudah ada sinyal-sinyal nih akan menaikkan UMP lebih tinggi lagi karena dinilai terlalu kecil plus juga ya di demo sama para buruh gitu ya. Dan Anies bahkan telah mengeluarkan surat tentang usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP 2022 ini kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia karena menurut Anies penetapan upah minimum dengan menggunakan aturan yang saat ini berlaku itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Buktinya ya kenaikan upah 0,85% ini memang jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan inflasi Jakarta misalnya yang mencapai 1,14%. Belum lagi kalau kita lihat faktor lainnya, keputusan ini juga dinilai bisa merugikan pekerja di sektor yang justru mengalami pertumbuhan di tengah pandemi seperti sektor transportasi, pergudangan atau juga informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan sampai kegiatan sosial ya. Itu menurut Anies nih. Sampai akhirnya per akhir pekan lalu yang mengejutkan juga Anies memutuskan untuk menaikkan UMP DKI di 2022 menjadi sebesar 5,1% ya atau senilai 225 ribuan gitu. Jadi nantinya akan menjadi Rp4.641.854. Sebetulnya sih kalau kita bandingkan dengan yang biasanya ya kenaikan ini memang masih lebih rendah kalau dari rata-rata kenaikan UMP di DKI yang terjadi dalam 6 tahun terakhir itu bisa sampai 8,6%. Tapi kita maklumi karena masih pandemi juga gitu ya. Dengan kenaikan ini, Anies berharap daya beli masyarakat khususnya di DKI Jakarta itu tidak turun tahun depan sehingga ekonomi bisa semakin cepat bergerak ya. Tujuannya sebetulnya baik gitu ya. Tapi apa nih pertimbangan di balik keputusan Anies ini? Itu yang menjadi pertanyaannya gitu ya. Kenapa mendadak tiba-tiba? Dan beberapa pertimbangannya yang digunakan untuk menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta versi Anies adalah yang pertama pastinya dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia misalnya di Indonesia ya pada 2022 tahun depan
depan itu diperkirakan bisa mencapai 4,7 sampai 5,5%. Kemudian inflasi dikatakan BI akan terkendali di posisi 3% gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat proyeksi lainnya dari Indef, misalnya lembaga lain Institute for Development of Economic and Finance itu memproyeksikan bisa di angka 4,3% tahun depan pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Selain itu juga faktor lainnya ini berdasarkan data BPS, rata-rata atau rata inflasi di DKI Jakarta selama Januari sampai November 2021 itu sebesar 1,08%. Sedangkan kalau secara nasional sendiri sebesar 1,3%. Jadi di sini Anies hanya menggunakan dua variabel ya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Padahal kalau kita merujuk di aturan yang berlaku yaitu tadi PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, kenaikan upah minimum itu mengacu pada 10 data setidaknya ya. Jadi selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi di sini termasuk juga ada data rata-rata jumlah anggota rumah tangga atau juga rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja misalnya, kemudian juga ada konsumsi, rata-rata per kapita dan variabel-variabel lainnya yang ini juga dihitung berdasarkan nilai rata-rata selama 3 tahun terakhir. Jadi di sini saja sudah kelihatan ada perbedaan variabel yang digunakan gitu ya. Tapi walaupun demikian, Anies menegaskan keputusan ini sudah menjunjung asas keadilan nih, baik bagi pihak pekerja, perusahaan, atau juga Pemprov DKI Jakarta. Jadi kenaikan ini menjadi atau diklaim itu menjadi suatu kelayakan nih bagi pekerjanya, bagi buruhnya, tapi juga menurut Anies harusnya sih tetap terjangkau ya bagi pengusaha. Tapi itu menurut Pak Anies, apa benar seperti itu menurut pengusaha? Ternyata ya tanggapan dari para pengusahanya sepertinya tidak sesuai nih dengan pernyataan Pak Anies tadi ya. Kalangan pengusaha malah mencium keputusan kenaikan UMP ini syarat akan kepentingan politik menjelang Pilpres gitu. Nah, sampai saat ini pengusaha sendiri mengaku belum menerima atau membaca secara langsung peraturan gubernur yang sudah direvisi terkait dengan kenaikan UMP versi Pak Anies, dan Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta di sini Pak Nurjaman bahkan menyebut kalau benar terjadi nih Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka pihaknya atau Apindo di sini mewakili pengusaha itu akan melakukan upaya hukum termasuk dengan menggugat atau mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ya atau PTUN. Selain itu, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani di sini juga mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah. Di sini maksudnya Anies Baswedan yang sudah melawan hukum regulasi ya tadi PP 36 tahun 2021 Ketenagakerjaan terutama tentang pengupahan karena dinilai hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Dan di sini Apindo juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk bisa memberikan pembinaan atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-undangan. Padahal kan maksudnya beliau adalah gubernur, harusnya ya Pak Anies sendiri yang tahu seperti apa harusnya gitu ya. Dan bagaimana nih tanggapan pemerintah pusat? Karena kan tadi diminta keterangan resminya nih dari Kementerian Ketenagakerjaan, biar bagaimanapun kan Kementerian Ketenagakerjaan yang punya wewenang lebih besar gitu ya, dan baru kemudian masuk ke pemerintah daerah. Nah, ini ada pernyataan dari Kepala Biro Humas Kemnaker Khairul Fadil Harahap kepada sejumlah media yang mengaku sangat menyayangkan sebetulnya di sini Kemnaker dengan sikap dari Gubernur Anies Baswedan yang menaikkan UMP tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena menurutnya selayaknya amanat undang-undang yang sudah resmi menjadi acuan di negara itu juga menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturannya gitu ya. Jadi ya sama seperti tadi tanggapan para pengusaha, dan untuk itu Kemnaker menyebut akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai dengan formula yang sudah diatur di PP 36 tahun 2021 sebagai aturan turunan nih dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apalagi keputusan Gubernur DKI Jakarta tadi untuk merevisi UMP atau kenaikan UMP ditetapkannya baru di luar tenggat waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat, yaitu tanggal 21 November 2021. Jadi harusnya saat itu sudah deal gitu, sudah fix. Ternyata malah baru akhir pekan kemarin di
direvisi gitu secara mendadak. Nah, seperti apa sih sebetulnya kalau kita bicara kenaikan UMP ini perbandingannya misalnya ya dengan UMP dan UMK di wilayah sekitarnya. Kita bicara misalnya Jabodetabek gitu ya. Kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta yang sudah direvisi kenaikannya. Ini khusus daerah Jabodetabek saja. Memang kalau dilihat Jabodetabek aja nih, UMK Bekasi, baik itu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, masih menjadi yang paling tinggi setelah DKI Jakarta. Jadi jangan remehkan ya Bekasi yang kita sering bilang planet lain, ternyata dia secara UMK di kota dan kabupatennya lebih tinggi bahkan dari DKI Jakarta ya. Di sini yang urutan ketiga. Sementara untuk warga Depok, Bogor, Tangerang gitu kan, Bogor Kabupaten juga itu masih lebih rendah di bawah Bekasi dan DKI Jakarta. Tapi kalau spesifik lagi misalnya kita bandingin, kalau ini kan masih campur nih dengan UMK, kita bandingin UMP saja nih di seluruh provinsi di Indonesia. DKI yang masih menjadi nomor 1 ternyata untuk upah minimum provinsinya, jadi yang tertinggi. Sedangkan Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan UMP yang paling rendah di Indonesia. Bahkan UMP Jateng katanya nggak sampai setengahnya nih dari UMP DKI Jakarta gitu. Jadi ada ketimpangan yang cukup besar, dan ketimpangan ini memang selalu jadi masalah klasik di Indonesia. Dampaknya ya kita berkaca aja dari pengalaman beberapa waktu lalu gitu kan, banyak perusahaan yang akhirnya relokasi pabriknya ke wilayah-wilayah dengan UMP yang lebih rendah seperti Jawa Tengah, karena setiap tahun tuh hampir selalu kita lihat ada aja pabrik yang pindah dari wilayah pusat Jabodetabek ini ke misalnya ke wilayah-wilayah lain gitu ya seperti Jawa Tengah, dan perpindahan pabrik ini tentu bakal membuat efeknya lebih panjang lagi, penganggurannya semakin bertambah banyak. Dan untuk mencegah hal ini ya PR besar pemerintah nih pastinya untuk bisa meminimalisir ketimpangan upah antar wilayah. Jadi apakah UMP DKI Jakarta itu akan tetap dinaikkan sesuai dengan keputusan Anies Baswedan? Kita akan nantikan ya seperti apa kelanjutannya. Tapi yang jelas apapun keputusannya ya harapannya itu adalah keputusan yang sudah dirembukan, yang terbaik, yang sudah didiskusikan bersama, baik itu antara pemerintah, pastinya pengusaha dan para buruhnya, supaya tidak ada lagi nih polemik terkait dengan UMP di Indonesia.